Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب مصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم أغننا بالعلم أمين وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته بحق Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua qabul punya hajat bihaqi Sayyidina Muhammad. Moga kita semua selamat dunia, bahagia akhirat bihaqi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dari dunia sampai akhirat, amin. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahim ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana. Moga semua kita yang hadir senantiasa dapat ampunan dosa dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil terus kita berdoa, moga hajat-hajat kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita niat untuk beriktikaf dan mengingatkan untuk niat ta'lim. Takut ada yang belum baca, mari kita baca ulang agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى نويت تعليم والتعلم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله
birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Jadi kita udah niat i'tikaf dan niat ta'lim. Mudah-mudahan sampai waktu isyraq, syuruk, kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Salam ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ketua DKM beserta jajaran pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan selalu sehat, kompak dan barokah. Begitupun seluruh jamaah subuh berkah Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan makin ikhlas ibadahnya, makin ikhlas ngajinya, makin ikhlas sholat jamaahnya, dan makin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kita bersyukur kepada Allah. Yuk bareng-bareng kita ngucap alhamdulillah, yang merupakan syarat dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia pandai bertasyakur dalam hidupnya, karena sekecil apapun langkah kita, gerak-gerik kita, helaan napas kita, biidznillah wa bi'aunillah, semua terjadi karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan syukur nikmat subuh berkah ini Allah berkahi kita selamanya. Jangan diberkahi hari ini, tapi diberkahi selamanya. Amin. Selain syukur nikmat kepada Allah, salawat salam terlimpah curah kepada Nabi yang kita cintai karena Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia tapi tidak pernah merasa mulia, padahal dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Nabi yang besar tapi tidak merasa besar, padahal dibesar-besarkan oleh zat yang maha besar. Mudah-mudahan kita di akhir atau di hari kiamat nanti tidak ada yang ketinggalan satupun di antara kita, mendapatkan syafa'atul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu kenikmatan menjadi seorang muslim adalah mendapat keselamatan. Bukankah hidup yang kita cari adalah selamat? Betul Pak? Selamat dunia, akhirat kagak enak. Betul.
Atau di akhirat doang kita bahagia, di dunia sengsara juga nggak enak. Yang enak tuh sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia kita bahagia, di akhirat juga bahagia. Ini yang paling enak. Kalau bahasa agamanya disebut tawazun. Kalau bahasa kitanya balance, seimbang antara kebutuhan dunia dan tujuan akhirat. Dua-duanya mendapatkan apa? Kebahagiaan, seimbang. Dunianya dapat, akhirat juga dapat. Mudah-mudahan yang subuhnya istiqomah barokah berjamaah pasti mendapatkan keseimbangan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena salah satu waktu berkah adalah subuh berjamaah. Seandainya orang tahu hebatnya subuh berjamaah, pasti mereka akan memaksakan diri untuk berangkat ke masjid-masjid Allah, untuk berangkat sholat subuh ke rumah-rumah Allah. Riwayatnya jelas. Bagaimana tidak, rakaataini, 2 rakaat sebelum fardu subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi kalau subuhnya. Kalau sunnahnya aja lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi fardu subuhnya. Belum kita mendapatkan keberkahan yang kelihatan, yang kagak kelihatan. Bapak duduk selesai subuh jamaah, tuh lihat di depan kita udah ada kenikmatan dunia yang Allah kasih. Ini kalau nggak salah ada jagung goreng, Pak ya. Betul Pak, betul. Ada bakwan jagung. Kemudian ada apa lagi Pak? Teh manis. Ada seteguk atau segelas air. Ini satu kenikmatan. Bukankah satu tetes air pun yang datang dari manapun itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk ibadah. Takbir. Lalu buahnya apa? Orang ketika dia beribadah kepada Allah mendapatkan keselamatan. Mungkin kalau Bapak pernah lihat para khutbah, para khotib-khotib Jumat sering sekali menyampaikan ayat, karena memang himbauan takwa merupakan rukun dari khutbah. Seorang khotib berkhutbah tapi tidak ada himbauan takwa, maka khutbahnya tidak sempurna. Dan ayat yang sering dibaca oleh khutbah para khotib-khotib Jumat atau khotib Idul Adha dan Idul Fitri, pasti ada himbauan takwa dan membaca ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, tuh kata-katanya pujian, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih, takwa yang benar-benar takwa. Jangan takwa di masjid doang, selesai dari masjid lupa. Takwanya di majlis doang, keluar dari majlis lupa. Takwanya di tempat-tempat halaqah zikir doang, pas di pasar lupa. Haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benar takwa. Dimanapun kita berada ya takwa. Menjadi pedagang yang bertakwa. Menjadi pembisnis yang bertakwa. Menjadi konglomerat yang bertakwa. Menjadi pejabat yang bertakwa. Menjadi koruptor
Emang ada koruptor yang bertakwa, Pak? Nggak ada. Mau jadi apapun haqqa tuqatih. Nah, kalau sudah orang itu disifati Allah dengan sifat istiqomah, bertakwa dengan sebenar-benar takwa, orang itu dipesan sama Allah. Apa pesannya, Pak? Walan tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena hanya orang yang matinya selamat, mereka yang mati membawa iman dan Islam. Mudah-mudahan gara-gara istiqomah subuh jamaah imannya cakep. Amin Pak. Karena salah satu jaminan orang yang subuh berjamaah, apa jaminan dari Allah? Orang yang subuh berjamaah dijamin oleh Allah, seandainya hari ini dia meninggal, dia wafat sebelum ketemu subuh berikutnya, maka orang ini dijamin insya Allah wafatnya husnul khotimah. Tuh jaminan orang yang subuh jamaah. Mudah-mudahan kita pada istiqomah ini, Pak. Walaupun saya yakin ada yang ngantuk nggak, Pak? Pak, ngantuk nggak, Pak? Ya itu manusiawi. Kalau orang di waktu subuh nggak ngantuk langka, apalagi masjidnya pakai apa, Pak? Pakai AC. Udah lagi waktunya pagi subuh, udaranya sejuk, ditaruhin AC, makin indihoy, Pak. Makin ngantuk, makin enak, betul. Maka di saat itu apa kata Allah? Ketika dia sudah benar-benar takwanya, maka orang ini akan dijamin Allah mati dalam keadaan Islam. Kalau udah matinya dalam keadaan Islam, merekalah orang-orang yang pertama cirinya nih. Apa ciri yang pertama orang yang mati dalam keadaan Islam? Merekalah orang-orang yang disebut salimul akidah. Orang yang akidahnya bersih, orang yang akidahnya betul-betul selamat, orang yang akidahnya betul-betul dipelihara. Ada orang, Pak, paginya beriman, malam kafir. Ada yang malamnya beriman, paginya kafir. Ada yang paginya beriman, siangnya kafir. Jangan dianggap remeh soal iman, karena hanya orang-orang yang ditentukan Allah yang terus dia bisa menjaga dan memelihara iman dan Islamnya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua kita ini pendosa, Pak. Tapi kalau iman masih ada harapan dosa kita diampuni Allah. Kalau udah ngomongin dosa masih malu, Pak. Semua kita pendosa, betul. Dosa kita banyak. Belum dosa sama orang lain, sama diri sendiri aja dosa kita banyak. Apa dosa sama diri sendiri? Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Kita suka zolim sama diri sendiri. Waktunya tidur, mata kita maksain untuk melek. Waktunya istirahat, kita tetap paksain untuk kegiatan. Tangan ini harusnya buat wiridan, kita pakai buat mencet-mencet HP. Waktunya kita butuh untuk ngebet-ngebet Quran, buat nyolek-nyolek iPhone. Betul, Pak? Waktunya kita jalan kaki untuk berolahraga, kita gunain buat yang lain. Banyak sekali kezoliman. Apalagi hati kita masih banyak yang dihiasi dengan satu penyakit. Penyakit hati yang paling mengerikan adalah hasad, suka iri, dengki, benci sama saudara sendiri. Belum benci sama orang lain, sama keluarga sendiri, sama istri. Kadang kita benci hanya karena kesalahan kecil, masalah sepele. Lalu kita benci luar biasa dengan istri sendiri, dengan anak-anak kita. Banyak dosa-dosa kita. Makanya saya kalau disuruh ceramah, Pak, Bapak jangan lihat ini sorbannya putih, pecinya putih, udah pasti yang ceramah nih orang bersih. Belum tentu. Jangan-jangan yang ceramah nih dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul?
Tuh kan betul Pak. Iya betul kan. Jangan-jangan yang ceramah dosanya lebih gede daripada yang dengerin. Betul. Tuh makin kuat baik betulnya. Emang intinya kita pendosa. Walaupun bagaimanapun posisi kita, makanya Pak, sengantuk apapun, secapek apapun, kalau kaki masih bisa melangkah ke masjid, jangan tinggalin amalan untuk penegak iman, amalan pemelihara iman, amalan agar salimul akidah, iman kita benar-benar bersih, iman kita selamat, akidah kita kuat. Salah satunya adalah subuh berjamaah. Takbir. Nah, saya seneng ini, udah ada yang bawa anak nih. Mulai besok Pak, bapak yang ada cucunya ajak, yang ada anak laki-laki ajak. Karena memang disunain subuh ke masjid, maghrib ke masjid, bawa anak kita, terutama yang laki-laki, untuk ke masjid. Pak Ustadz, kalau anak saya ke masjid ntar ngerecokin, jadi pada berisik, bercanda. Anak-anak lebih baik dia bercanda di masjid daripada di luar masjid. Khawatir kalau masih kecil dia tidak diperkenalkan dengan masjid. Memori mereka, memori anak kita tidak ada kecintaan untuk masjid. Kalau mereka dari sedini mungkin kita ajarkan untuk terus mencintai masjid, berangkat ke masjid, duduk di masjid, sholat di masjid, berarti mereka lah yang bakal nerusin generasi-generasi pemakmur masjid. Betul Pak? Makanya kalau kata Buya Kiai Nur Anwar, kalau masjid ada anak kecilnya, inilah masjid berkah. Waktu itu ada masjid Pak, pada bercanda tuh. Abuya cerita waktu di kelas dia mau ceramah, pas mau ceramah itu pengajiannya ba'da zuhur. Waktu itu sholat zuhur berjamaah dulu rame-rame semua, ba'da zuhur baru taklim. Banyak anak kecilnya, sampai sholat zuhur ini bercanda anak-anak di belakang lari sono, sholat zuhur hampir ricuh, nggak ada khusyuk. Jamaah dan pengurus DKM udah ketakutan tuh sama Abu Yakin Anwar, nggak enak ya, ini malu sama kiai dah, malu sama kiai dah. Ternyata pas kiai ceramah, kiai kegirangan. Apa yang membuat seorang kiai girang? Karena masjid ini banyak sekali anak-anak kecilnya, menandai besok lusa yang akan datang generasi-generasi masjid tidak akan kehabisan, hadirin sekalian. Amin. Kalau sekarang mereka bercanda di masjid, ya anak kecil, mereka sekarang bercanda, mereka lari sana lari sini, besok lusa mereka akan besar seperti kita. Kalau udah gede kayak gini, apa mungkin kayak bapak-bapak udah lari-larian betul apa betul? Mereka akan ada, yang penting mereka ini cinta dulu sama masjid, duduk dulu di masjid. Persoalan lari sono lari sini, bercanda sono bercanda sini, itulah memang kebiasaan anak-anak kecil. Kagak ada Pak bocah kecil sembahyang khusyuk, baru umur 6 tahun 7 tahun sholat udah khusyuk, buat nggak ada Pak. Yang ada main gejugan kaki, main dorongan sini dorongan sono. Betul Pak? Betul. Karena itu sifat anak kecil, memang seneng bercanda. Yang lucu tuh udah bapak-bapak main kayak gini bercanda. Ini tinggal yang lucu Pak. Artinya ayo kita ajak anak kita sedini mungkin ke masjid. Mudah-mudahan mereka juga salimul akidah. Bagian cara kita untuk menyelamatkan akidah mereka. Amin. Amin. Yang penting satu, orang yang salimul akidah menjaga diri dari yang satu, dosa besar. Apa dosa besar yang membuat rusak akidah? yakni menyekutukan Allah. Al-An'am ayat 163. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Bismillahirrahmanirrahim. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Apa artinya? Ketika Allah pengen iman kita selamat, iman kita cakep, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin,
dan kita yakin wa ana awwalul muslimin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu paling pertama disebut orang-orang yang mensyariatkan ajaran-ajaran Islam. Amin. Waktu azan berkumandang, kita yang pertama datang ke masjid. Amin. Waktu pengajian, kita yang berada di shop yang pertama pengajian. Seperti Al-Ikhlas, semuanya ada di shop paling depan. Betul Pak? Pengajian Al-Ikhlas shop depan semua ini Pak. Kagak di belakang, bagian konsumsi doang. Belakang mana Pak ya? Bagian konsumsi mut'imil ji'an. Bagian konsumsi ini orang yang ngasih makan orang yang lagi lapar. Saya yakin sebelum berangkat kemari kita semua kagak dimakan apa-apa kecuali minum. Betul Pak? Nyampe di sini ada lontong. Amin. Ada lontong, amin Pak. Kemudian ada bakwan jagung masuk ke perut. Ikhlas yang ngasih, ikhlas yang memberi, ikhlas yang menerima, ikhlas yang makan, maka jadi keberkahan. Amin. Ini hadirin salimul akidah. Yang kedua, siapa yang mereka disebut orang-orang yang betul-betul yang dikatakan pribadinya tumbuh menjadi pribadi yang muslim sejati. Yang kedua, orang yang sahihul ibadah, ibadahnya benar. Ada orang ibadah kagak pakai ilmu, mardudatun la tuqbalu. Ibadah tanpa ilmu kagak diterima. Ada orang sholat sampai 1000 rakaat sama orang ngaji 1 bab ilmu. Kata Nabi, lebih baik dia ngaji 1 bab ilmu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang dia bahas ayat-ayat Allah, yang dia bahas kebaikan dan nasihat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka di saat itu banyak malaikat-malaikat rahmat yang menaungi sayapnya bainal masyriq wal maghrib. Disinilah banyak keistimewaan hadirin sekalian. Dan mudah-mudahan pulang dari sini Allah tetap naungi rahmatnya kepada kita semua. Sehingga pulang dari sini Pak, nyampe ke rumah kita pun iltamisul barokah min dzawil barokah, dapat kecepretan berkahnya. Ini bisa jadi Pak nih, pulang dari sini lagi bisnisnya seret jadi lancar, yang urusannya susah jadi mudah. Saya vertigo udah 3 hari ini Pak, hampir di sebelah kanan, kadang sebelah kiri. Kalau nengok ini sakit, gerak sedikit sakit, pusing dahsyat, bener-bener kayak ditusuk-tusuk. Ikhtiar udah kita pasdu, udah kita bekam, udah. Yang penting udah tawakal aja deh, jalan terus. Ntar pagi manasik umroh, kebetulan jamaah umroh Al-Fakir tanggal 25 besok berangkat lagi. Mohon doanya Pak, Al-Fakir juga berangkat tanggal 25 September hari Ahad ba'da zuhur. Kita berangkat bersama jamaah El Sobah, kurang lebih nggak banyak, cuman ada 45 orang. Mudah-mudahan lancar sehat, amin amin. Doain biar selamat Mekah Madinahnya, ibadah umrohnya mabrurah. Dan saya berdoa mudah-mudahan warga Al-Ikhlas semuanya bisa berangkat umroh bareng sama saya. Murah harganya, cuman 26 juta. Itu bisa 9 sampai 10 hari. Desember 13 hari 28 juta. Ini maaf sekalian taklim dan promosi. Nggak apa-apa ya Pak ya. Apalagi nanti masuk TV nih kita Pak. Ya Allah, indah insya Allah. Semuanya insya Allah yang sakit dikasih sehat, amin. Beda rasanya Pak. Kalau orang udah sahihul ibadah, dia akan rasain lezatnya ibadah. Bukankah ketika kita sholat harus pakai ilmu? Betul Pak. Sampai Nabi keluarin sabdanya apa? Riwayat Imam Muslim. Ini hadisnya sahih. Apa kata Nabi dalam sabdanya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat.
Maksudnya apa? Lihat ini sholat saya, bagaimana sholat Rasulullah mulai dari takbir sampai salam. Itu ada kitab namanya apa? Tuntunan sholat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari berbagai macam versi, madzhabul arba'ah, dari pandangan 4 imam madhab yang terkenal, dari mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan mazhab Imam Syafi'i. Itu semua dijelasin bagaimana sholatnya Rasulullah. Subuhnya Rasulullah, ada yang melihat sahabat Rasulullah kalau subuh enggak pernah lihat beliau pakai kunut. Ada lagi sahabat yang lihat Rasulullah ketika subuh beliau kunut. Maka ada yang kunut, ada yang kagak. Lalu kunut bukan menjadi rukun sholat, tapi kunut hanyalah sekedar sunnah ab'ad. Menurut siapa? Menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau sunnah ab'ad kita tinggalkan dalam sholat, cukup diganti dengan sujud sahwi. Kenapa kita lakukan? Karena ada dalilnya, ada ilmunya, sehingga sahihul ibadah. Lalu ada lagi Rasulullah ketika tahiyat, sahabat ada yang lihat tangannya digoyang-goyangin Rasulullah dan bergoyang. Sahabat lain enggak, niat Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah. Lalu mana yang benar? Dua-duanya benar, karena dua-duanya melihat bagaimana kondisi Rasulullah. Ketika Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah, ada dalilnya sahabat yang lihat. Ketika Rasulullah tahiyatnya mulai dari pertama digerakkan jarinya, mungkin itu Rasulullah di saat itu ada kondisi apa kita nggak paham, sahabat pun ada yang lihat. Dua-duanya benar, yang kagak benar, yang kagak sholat. Betul nggak Pak? Ini kenapa kadang-kadang cuma beda masalah khilafiyah, furu'iyah, akhirnya kita bertengkar. Tapi kita tidak membahas siapa yang kagak ke masjid, siapa yang tidak sholat. Bukankah itu lebih penting yang kita bahas bagaimana orang yang gak doyan sholat berjamaah menjadi hamba yang lebih semangat lagi berjamaah di masjid. Betul Pak? Kita makmurkan masjid-masjid Allah, kita terus tekadkan dalam hati. Sampai kapan? Selamanya istiqomah untuk terus menghidupkan sholat-sholat berjamaah di masjid yang kita cintai. Apalagi masjidnya sekarang udah mulai cakep ini Pak. Betul Pak? Cakep nggak di masjid? Cakep Pak. Kalau nggak cakep gede buat ini. Makanya kalau dulu mungkin penuh ini, sekarang gede. Saya jadi ceramah bingung mau nengok ke arah mana ini saya. Saya ke sono kayaknya jauh banget Pak. Saya mau nengok sono jauh. Ini jamaah juga luar biasa. Ya mudah-mudahan kita semua istiqomah. Untuk apa? Sahihul ibadah. Bukankah ketika kita hidup memang disuruh ibadah? Ibadah mahdhah kita, ibadah ghairul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita sholat ibadah mahdhah, kehidupan bermasyarakat ghairu mahdhah, mencari nafkah ghairu mahdhah, mencari kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, baik sama tetangga, rukun sama tetangga, kehidupan harmonis, damai, itu udah kebaikan sosial kita. Maka orang tersebut kalau sudah baik pribadinya, baik sosialnya, itulah orang yang disebut hablum minallah, hablum minan nas. Apalagi kepada alam semesta, hablum minal alamin, maka merekalah orang-orang yang disebut sahihul ibadah, salimul akidah. Mudah-mudahan akidah kita baik, ibadah kita benar. Amin. Hati-hati Pak, jangan sampai kita golongan seperti yang diceritakan dalam kisah dakwah. Ada seorang Arab Badui lagi sholat, pas sholat kelar dia nangis-nangis doa, meneteskan air mata sampai khusyuk doanya, pakaiannya, bajunya disenyumin sama Nabi. Ini orang doanya, ibadahnya kagak diterima. Kenapa nggak diterima? Satu, hatinya masih ada dengkinya. Dua, ibadahnya banyak salahnya. Tiga, pakaiannya kurang bersih.
Dia nggak peduli kotoran mau najis atau tidak, karena najis aja Pak terbagi tiga. Ada najis mughallazah, najis mutawassithah, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah, najis yang paling ringan tapi tetap kategorinya najis. Pakai ilmu lagi sahihul ibadah. Gimana kita ketika pipis? Rasulullah ngajarin kita pipis bagaimana posisi badan kita, kaki kita, posisi yang kanan atau yang kiri yang ada di depan, lalu pantat kita dalam kondisi jongkok, baru kita pipis. Kebanyakan kita jujur, pipisnya jongkok apa berdiri? Jawab Pak, yang bener nih, jongkok apa berdiri? Makanya kalau dulu di pesantren itu ada tempat khusus kalau pipis pada jongkok. Bapak-bapak kalau malam minggu, malam ahad pengajian di pesantren banyak itu Pak dulu zaman Allah yarham Ki Nur Ali waktu kita masih kecil. Ada bapak-bapak kalau pipis pada jongkok, dikencingin anak santri. Karena nggak ketahuan lagi jongkok, dia main kencing aja, ada orang lagi jongkok Pak. Artinya lucu. Ya ini memang kebiasaan-kebiasaan kita. Kencing dalam keadaan jongkok, pipis dalam keadaan jongkok, mandi pun dalam keadaan jongkok. Kadang-kadang kita mandi berdiri dan lain sebagainya. Sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul jarang kita pakai. WC kita sekarang ada WC apa Pak? Duduk. Akhirnya kena menikmati duduk. Lama keluar-keluar di WC. Artinya padahal sunnah Rasul ngajarin jangan berlama-lama di kamar mandi. Hal-hal kecil, masuk kamar mandi kaki sebelah kanan atau kiri, masuk masjid kanan atau kiri, semua itu udah ada aturannya. Masuk masjid jangan tinggalkan Allahummaghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Selama dia ada di masjid, rahmat Allah kagak ngaso-ngaso diberikan kepada kita semua. Amin. Keluar masjid jangan tinggalin Allahummaghfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Minta sama Allah, keluar dari masjid Allah berikan banyak kebaikan dan fadilah buat kita semua. Kaki kanan masuk, keluar kaki kiri. Kemudian bagaimana kita berdoa ketika sholat, bagaimana ketika kita salam. Banyak sekali dengan adanya ilmu-ilmu di majelis-majelis ilmu lalu kita pakai dalam kehidupan, maka jadi amal kebaikan yang besar. Itulah orang-orang yang disebut sahihul ibadah, yang dengan dia betul-betul benar ibadahnya, tidak ada kesalahan dalam ibadah, maka orang ini berhak mendapatkan barokah. Mudah-mudahan ibadah kita benar semuanya. Amin. Kalau udah benar ibadah, salimul aqidah. Yang ketiga, lahirlah ciri yang ketiga dari pribadi muslim yang betul-betul sejati di hadapan Allah. Mereka yang disebut matinul khuluq, akhlaknya makin sempurna, akhlaknya makin kokoh, akhlaknya makin baik. Itulah buah dari ilmu. Samratul ilm al-amal. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim dikatakan buahnya ilmu bukan titel SPD, buahnya ilmu bukan titel MPD, buahnya ilmu bukan sarjana, bukan S1, bukan S2, bukan S3, tapi buahnya ilmu sesungguhnya samratul ilm al-amal. Buahnya ilmu ketika mampu ilmu itu diamalkan dalam kehidupan, maka ini disebut berbuah ilmu kita. Sekecil apapun kita amalin, apa yang menjadi ilmu dalam diri kita, kita amalin, maka ini akan jadi buah keberkahan buat kita semua. Masih semangat Pak? Masih semangat? Nih udah romananya udah mulai nunduk-nunduk dikit nih. Masih semangat? Takbir. Makanya surah Al-Qalam di ayat yang keempat, apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad contoh dari orang yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Buahnya ilmu adalah akhlak. Boleh nggak kalau saya tanya nih Pak, ilmu sama adab tinggian mana derajatnya? Tinggian adab. Ilmu sama akhlak tinggian akhlak. Makanya ketika Allah berfirman yarfa'illahu alladzina amanu minkum, baru walladzina utul ilma darajat.
Jadi yang pertama iman dulu baru ilmu, bener dulu baru pinter. Kalau pinter dulu baru bener, ujung-ujungnya sambo. Pinter gak tuh sambo pak? Pinter cara bohong, pinter cara berbohong. Ternyata dia ini, aduh, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Karena Indonesia ini negerinya orang soleh. Yakin pak Indonesia negeri orang soleh? Yakin? Yakin? Allah masih sayang sama Indonesia. Dibongkar tuh kejelekan-kejelekan orang-orang zalim di negeri kita. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita ini hamba, nggak ada kekuatan. Kalau kita udah lemah, udah la haula wala quwata illa billah. 6 syuhada, 6 laskar, pengawal imam besar, ulama istiqomah, pemberani yang menyampaikan yang hak, amar ma'ruf nahi munkar. Kagak karu-karu ngawal pak, main kejar-kejaran. Bagaimana kasus KM 50 yang ditutup begitu mudah dan gampang. Pas giliran kasus 1 orang, ternyata sekarang dibongkar total. Nyambung antara kasus 1 orang dengan 6 orang. 6 orang sepi kasusnya, padahal mirip. Itu 6 pengawal Habibana. Maaf ya pak, itu beritanya bukan bohong. Yang di HP bukan berita di TV. Yang di TV kadang-kadang masih apa? Dibakar kemaluannya sampai di sudet belakangnya, tembus tembakan peluru dari kepala sampai ke telinganya, ada yang dari sini sampai kepalanya. Kalau memang itu jarak jauh, main kejar-kejaran, ditembak dari jauh, apa mungkin sampai tembus kayak gitu pak? Nggak mungkin. Betul? Berarti ini ada apa? Selesai dah tuh kasus karena kita tidak berdaya. Akhirnya pas Mister Joshua baru kebongkar semua pak. Inilah yang disebut kebatilan. Sepandai-pandai apapun orang menutupi kebatilan, innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan ujung-ujungnya pasti bakal hancur. Takbir. Kelihatan mana yang benar mana yang salah. Alhamdulillah udah bunyi ya pak ya. Berarti kalau udah bunyi kelar udah, jangan lama-lama. Saya yakin habis ini ada yang mau bisnis, ada yang mau dagang, ada yang mau olahraga, ada yang mau fitness. Wallahu a'lam. Ya, kita tidak berlama-lama. Mudah-mudahan satu, salimul akidah, akidah kita kuat, akidah kita selamat. Amin. Sahihul ibadah, mudah-mudahan ibadah kita benar. Matinul khuluq, makin kuat dan kokoh baik akhlak kita. Dan yang terakhir qawiyul jism, makin kuat fisik kita. Amin. Al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ayo pak, mudah-mudahan dengan subuh jamaah fisik kita makin sehat. Fisik kita makin sehat. Apa ciri-ciri orang sehat? Satu, masih nikmat makan. Ini saya khawatir bapak lagi sehat apa sakit nih. Soalnya itu makanan masih utuh, nggak ada yang makan pak. Kalau orang sehat pasti dimakan itu pak. Betul pak, betul. Ya silakan dinikmati sebagai tanda kesehatan kita. Enak sambil dengerin ceramah sambil makan, enak pak. Enak. Bapak puas yang ceramah lemas. Maaf bercanda. Ya mudah-mudahan kita sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah, dan terus istiqomah subuh berkah berjamaah. Takbir. Sallu ala Muhammad. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khantaya. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khantaya. Hidup di dunia sebentar saja,
sekedar mampir sekejap mata, jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah minal, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, assalamu alayka ya Rasulullah, salam alayka ya Habib, salam alayka, salawatullah alayka, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala wa nahnu al-aminina salimina bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ilahil
الكريم أنت الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما sama-sama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa bapak ibu kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa keluarga dan masyarakat kami, ampuni dosa semua orang-orang yang mencintai dan menyayangi kami ya Allah. Bahkan di tempat yang mulia ini ampuni juga dosa-dosa orang-orang yang membenci dan yang memusuhi kami ya Allah. Jadikan kami semua bersaudara, jadikan kami semua bersaudara, menebar tawadud dan tarahum, menebar cinta dan kasih sayang, bukan menebar permusuhan dan kebencian. Jadikan kami orang-orang yang kuat ya Allah, kuat ekonomi kami, kuat fisik kami, kuat urusan dunia dan kebahagiaan akhirat kami birahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyati wa qarabati ajma'in bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafarat majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saya lihat sebelum saya tutup Pak, ada pakai apa ini live siaran langsung ya. Kalau memang ini YouTube, ayo kita subscribe YouTube-nya Dakwah Medsos, kita ramaikan, jangan kalah dengan yang lain, betul Pak? Jangan lupa juga YouTube saya Majelis Silaturahim Guru Aang, tolong di subscribe, di like sama di komen ya. Besok malam Selasa rutinan, doain Pak, malam Selasa besok rutinan Al Fakir punya majelis Tabligh Akbar, majelis akbar. Kebetulan udah lama beberapa bulan ini belum santunan anak-anak yatim, doain besok kita santunan yatim duafa sekaligus pengajian rutinan Tabligh Akbar bersama Syekh Mahmud Abdul Aziz. Kebetulan beliau ini sekarang tugas di Mesir, di At-Taqwa, seorang guru besar dari Al-Azhar Mesir, Kairo. Insyaallah hadir dalam majelis malam Selasa besok. Beliau pakar qiraat asyarah, bukan qiraat sab'ah, tapi qiraat asyarah 10. Mudah-mudahan sanad ilmunya nyambung sama kita semua. Amin. Amin. Penting banget Pak, belajar itu bersanad, penting. Belajar itu bersanad, bukan cuma belajar lewat Google, tapi lewat guru, agar ilmu kita nyambung sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hafiz Quran, hafiz hadis, dan pakar qiraat di Al-Azhar Kairo Mesir, yang ditugasin di pondok pesantren At-Taqwa Ki Haji Nur Ali. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa main silaturahim di Al-Ikhlas. Kalau acara event nanti kita undang, ajak mari ya Pak ya, biar kita dapat ilmu-ilmu barokahnya. Amin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas khilaf, salah dan kurang. Alhamdulillah sudah masuk syuruk atau isyraq. Kalau yang sudah makan tidak membatalkan wudu, cukup berkumur saja ya, tidak perlu berwudu lagi. Udah kita sholat isyraq, insyaallah dapat pahala
seperti haji dan umroh. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, tim konsumsi nih. No, penyandang dananya no.